Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fatwa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV melalui program live interaktif Fatwa TV. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan dibimbing oleh Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD hafizahullahu ta'ala yang dengan tema fikih praktis ilmu waris. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal telah menyempatkan waktunya untuk bisa berhadir bersama kita melalui studio Fatwa TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa al-akhbar, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin Ustaz kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam mendatang untuk kemudian kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan ilmu waris dari para pemirsa Fatwa TV Ustaz ya. Baik. Ahsanallahu ilaika wa barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin. Ya. Mungkin sebelum memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa berinteraksi langsung atau bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Tentunya pertanyaan yang berkenaan dengan pembahasan ilmu waris. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin nanti memiliki pertanyaan seputar ilmu waris bisa menghubungi nomor layanan kami melalui nomor layanan WhatsApp call di 0821 7000 6087. Kami ulangi sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal yang berkenaan dengan ilmu waris bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 0821 7000 6087. Ya, dan kami harapkan bagi para pemirsa untuk bisa menyimpan nomor WhatsApp call layanan live interaktif Fatwa TV agar memudahkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada asatizah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad nantinya. Ya. Kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Assalamualaikum ilaikum wa jazakumullahu khairan. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, terkhusus bagi para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak program live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya. Dan kami telah membuka layanan live interaktif kita, maksud kami telah membuka layanan interaktif. Jadi bagi para pemirsa bisa menghubungi nomor layanan kami untuk bisa bertanya kepada Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Dan mungkin sembari menunggu para penelpon masuk, Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan yang telah dihimpun melalui website Dewan Redaksi, Ustaz. Baik. Kita akan memulai pertanyaan pertama dari Jawa Tengah ini, Ustaz, Kabupaten Purworejo, yang bertanya bernama Eka Yustiana. Beliau bertanya, Bismillah, mohon izin bertanya, Pak Ustadz, ketika seorang cucu mendapatkan hibah sebidang tanah yang sudah diatasnamakan kepada cucu tersebut, apakah seorang cucu tersebut disyariatkan untuk membagi kepada saudaranya? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita di studio Fatwa TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita, dan senantiasa meneguhkan hati kita semua untuk tetap berada di atas Al-Quran,
di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita menjawab berdasarkan pertanyaan yang disampaikan. Artinya pertanyaan ini bunyinya, seseorang mendapatkan hibah dan hibahnya sudah diberikan kepada dia dalam bentuk penyerahan dokumen atau balik nama dari dokumen itu. Apakah dia diharuskan, ini pertanyaan tadi bahasanya ya, diharuskan untuk berbagi kepada saudaranya yang lain, kepada saudaranya dan keluarganya? Bahasanya apakah diharuskan? Bahasa diharuskan itu kan bahasa wajib ya. Tentu jawabannya tidak. Ya, dia tidak diharuskan untuk berbagi gitu ya. Ya, tidak diharuskan berbagi. Saya ambil contoh begini. Saya mendapat hadiah. Ya. Apakah saya wajib untuk berbagi kepada yang lain? Jawabannya tidak tentu. Ya kan, saya tidak diwajibkan untuk berbagi kepada yang lain. Tidak ada satu dalil pun yang mengatakan itu wajib. Tapi kalau saya dikatakan, apakah saya dianjurkan untuk berbagi kepada yang lain? Oh iya, karena itu konteksnya adalah sedekah. Ya, dianjurkan untuk bersedekah. Ya kan? Iyalah, saya bersedekah kepada saudara. Saya dikasih hadiah kue. Ya, satu kue besar gitu. Apakah saya wajib untuk memotong-motong kue ini dan membagi kepada saudara saya? Jawabannya tidak kalau saya dibilang wajib. Karena kalau wajib kan butuh dalil dari Quran, dari hadis yang memang memerintahkan untuk itu gitu. Tapi kalau saya ditanya, apakah saya dianjurkan untuk berbagi kepada yang lain? Oh iya, memang saya habis nih kue sebanyak ini. 20 cm umpama kuenya, saya habis, ya enggak habis lah, saya kena gula saya. Jadi untuk itu apa? Ya berbagilah kepada yang lain biar saya mendapatkan pahala. Jadi konteksnya apa? Konteksnya di sini adalah sedekah. Ya, bersedekah kepada yang lain, maksudnya adalah dalil anjuran untuk bersedekah dan berbagi kepada yang lain. Ya, barakallahu fikum. Fikum barakallahu Ustaz. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Enang Rohiman di Jawa Barat, Kota Bekasi. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya meninggal dunia dengan meninggalkan 2 rumah senilai 700 juta. Bagaimana cara menghitung warisnya untuk 1 orang istri? Maksudnya yang beliau ini meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki masih hidup, 1 orang anak laki-laki sudah meninggal saat ayah masih hidup, dan 1 orang anak perempuan. Syukron jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan, di mana si penanya bertanya ingin pembagian waris dari ayahnya yang wafat, meninggalkan harta. Lalu ayahnya meninggalkan, yaitu ahli warisnya, istrinya, kemudian 2 anak laki ya, sama yang satu tadi anak apa? Sudah wafat. Ya, 2 anak laki, yang satu sudah wafat, yang satu anak laki masih hidup ya. Ya. Oh, cuman ini aja ya. Yang satu, jadi 2 anak laki, satunya wafat ketika ayahnya masih hidup, satunya lagi masih hidup, dan ada 1 anak perempuan. 1 anak perempuan ya ini. Berarti kan ayahnya ini meninggalkan 3 anak. Ya, 2 anak laki, 1 anak perempuan. Cuman anak laki yang satunya wafat di saat ayahnya masih hidup. Jadi ahli warisnya siapa? Nah, ahli warisnya adalah istrinya. Kemudian 1 anak laki, 1 anak perempuan, kemudian cucu-cucu dari anak laki-laki yang sudah wafat. Ya kan? Kalau kita anggap anak laki yang wafat itu sudah berkeluarga, sudah punya anak ya. Jadi cucu dari anak laki-laki, ini ahli waris. Lalu siapa yang dapat warisan? Loh, beda-beda. Ya, siapa yang dapat warisan? Yang dapat warisan adalah istrinya, dapat 1/8.
kemudian satu anak laki yang masih hidup, dan satu anak perempuan yang masih hidup. Adapun anak laki yang wafat kan tentu wafat lebih dulu, dia nggak dapat warisan. Kemudian cucunya gimana? Cucunya gugur, dia tidak dapat warisan. Ya, cucunya ini yang dari anak laki-laki itu dia gugur, tidak dapat warisan. Sebagaimana ayahnya juga tidak dapat warisan. Karena apa? Karena wafat lebih dulu. Jadi yang tersisa yang cuma dapat warisan istrinya, satu anak laki, satu anak perempuan saja. Sudah. Yang cucu-cucu gugur dia. Gugur karena apa? Karena si pewaris, si mayit memiliki anak laki-laki yang masih hidup. Ya, karena si pewaris, si mayit punya anak laki-laki yang masih hidup. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya istrinya mendapatkan 1/8, kemudian sisanya 7/8-nya, sisanya 7/8-nya dibagi kedua anak ini. Anak laki 2 bagian, anak perempuan 1 berarti 3. Jadi sisanya dibagi 3. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita. Pertanyaan dari Dwi Handayani di Kota Depok, Jawa Barat. Beliau bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, jazakumullahu khairan. Izin bertanya Ustadz, apakah rumah harta bersama anak bisakah anak jual? Dikarenakan untuk meminimalisir mudarat. Mohon pencerahan dari Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Iya, mohon maaf saya belum paham pertanyaannya karena terlalu umum sekali pertanyaannya. Iya, rumah bersama anak. Apa ini maksud dengan rumah bersama anak di sini? Ya, tolong pertanyaannya lebih dirinci, ya, agar saya bisa memahami kasus seperti apa. Karena ini waris ya, waris tidak bisa Anda bertanya secara global begini. Tidak mau masalahnya dia didengar oleh orang, ya, nggak bisa. Kalau waris harus di detail. Ya, wallahu a'lam. Syukran, jazakallahu khairan. Ya, ini ada pertanyaan dari Ummu Ismail di Kalimantan Barat, Singkawang. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki meninggal dan memiliki seorang ayah kandung, seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan. Nah, ini menarik. Ketika sakit, fulan berwasiat jika dia meninggal maka hartanya diserahkan semuanya kepada istri dan anaknya. Beberapa bulan setelahnya ayah kandungnya meninggal juga, sedangkan bagian harta waris dari anaknya yang meninggal terlebih dahulu belum diberikan kepadanya. Bagaimana status harta yang belum sempat diberikan tersebut? Ayahnya memiliki anak kandung yang masih hidup. Syukran, jazakallahu khairan. Jadi ada seorang suami wafat, ya, meninggalkan istri, kemudian siapa? Ayah kandung, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Satu anak laki dan satu anak perempuan. Ketika sakit, fulan berwasiat jika dia meninggal maka hartanya diserahkan semua kepada istri dan anaknya. Terus ada wasiat, isinya harta diberikan, hasilnya harta diberikan kepada istri dan anaknya. Istri dan anak. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita. Jadi gambaran pertanyaannya seperti ini. Ada seorang suami yang wafat. Beliau memiliki istri, ayah kandung, satu anak laki, satu anak perempuan. Kemudian beliau juga menyisakan sebuah wasiat
katanya hartanya diberikan kepada istri dan anak. Ya tentu wasiat ini wasiat yang dicoret. Ya nggak laku. Kenapa? Karena wasiat ini kepada ahli, jadi kepada ahli waris. Ya sedangkan wasiat kepada ahli waris itu nggak laku, nggak boleh. Loh kenapa? Rasulullah SAW yang melarang. La wasiyata li waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Ya, terus gimana? Berarti hartanya dikembalikan kepada warisan. Nah, siapa ahli waris komplitnya? Ada istrinya, ada ayahnya, ada satu anak laki, satu anak perempuan. Jadi hartanya dia semua diberikan kepada orang-orang ini. Berapa perhitungannya? Istrinya dapat 1/8, ayahnya dapat 1/6. Ya. Ayahnya dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena ada anak laki-laki. Kemudian anak laki dan anak perempuan mendapatkan sisa. Ya. Jadi kalau dihitung kelipatan 8 sama 6 berapa? 24 ya. 1/8 sama 1/6 ya. 24. 1/8 dari 24 3. Ya. 1/6 dari 24 4. Ya, benar. Benar apa salah? Benar nggak? Benar, Ustaz. Ya, benar kan? 24 dibagi 6. Berapa? 4 kan? Total berapa? 7. Berarti 24 dikurangi 7. Berapa jatuhnya? 17. Ya kan? Jadi sisanya 17. Ya, 17 dibagi berapa? 3. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Berarti 17 dibagi 3. Nah, kira-kira seperti ini. Emang bisa 17 dibagi 3? Ya, duit sih bisa aja ya. Pecah-pecah juga gak apa-apa ya, walaupun duit ya. Tapi kalau dalam waris ini nggak boleh ya. Ya kan, karena ini 17 dibagi 3 tidak bisa. Ini namanya inkisar, ada pecah. Terus caranya gimana? Caranya ada durruus ya, yuqassam yudrab ala aslil masalah. Ya, ada durruus yudrab ala asli al-masalah. Ini jumlah kepala ini 3 dibagi dengan dikali dengan berapa? Aslil masalah. Itu. Ini kalau matematikanya. Ruwet Ustaz, ruwet tidak usah kenean rapopoh jemaah. Enggak usah ini juga enggak apa-apa. Deh. Ya kan? Deh, gini aja enggak apa-apa. Duitnya 1 miliar. Ambil dulu 1/8. Kan gitu kan? Ambil 1/8 buat istrinya. Ambil lagi 1/6 dari 1 miliar. Sisanya berapa? 1 miliar diambil 1/8, 1 miliar diambil 1/6, sisanya buat anak-anak. Bagi 3, anak laki kasih 2, bagian perempuan 1, selesai. Ya. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Kita akan mungkin mengajak terlebih dahulu para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung bersama kami kembali. Dan ya, ternyata sudah terhubung dengan penelpon kita yang pertama. Masya Allah, baru mau kita panggil nih, ternyata langsung terhubung ya. Ada penelpon dari Solo, ada hamba Allah di Solo. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilahkan. Ya, Ustaz Ibu mau bertanya, saya dari hamba Allah dari Solo. Nah, monggo Bu disampaikan. Ini Ustadz adik saya. Ya. Ya, silakan Bu. Silakan Ibu. Halo. Ya. Iya, sampaikan Ibu. Silakan Ibu. Kedengaran. Ya. Kami mendengar. Ini adik saya meninggal Ustadz. Iya.
belum berkeluarga, terus apa namanya, adik yang yang ragil ya, kebetulan adik laki satu-satunya. Adik masih punya kakak 3 perempuan. Kemudian masih ada ibu. Kalau bapak sudah meninggal, terus masih ada paman dan bibi. Itu Jadi pembagian warisannya gimana seorang gitu, lelaki Ustaz? wafat. Ya. Oke. Seorang lelaki wafat. Ahli warisnya siapa, Ibu? Ibu ya? Kakak perempuan, iya, kakak perempuan 3. Ibu 3, saudara kandung perempuan. Masih punya ibu. Oke. Kemudian kalau bapak sudah meninggal, tapi masih ada paman dari pihak bapak 1 dan bibi dari pihak bapak 1. Oke, paman dari ayah ya. Oke. Dari ayah ya. Terus bibi dari ayah. Ya, ya bibi dari ayah. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Oke, ya. Terima kasih Ibu, bisa disaksikan nanti. Ya, terima kasih kepada Ibu yang di Solo tadi yang bertanya. Jazakillah khairan atas teleponnya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada seorang lelaki wafat dan belum berkeluarga. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Meninggalkan ahli waris mereka adalah ibu kandungnya. Kemudian 3 saudara kandung perempuan. Kemudian ada paman dari ayah. Kemudian bibi dari ayah. Meninggalkan mereka. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ibu iya. 3 saudara kandung perempuan iya. Paman iya. Bibi dari ayah tidak. Ini bukan ahli waris. Ya, ini bukan ahli waris. Bibi dari ayah, artinya saudara perempuan ayah, bukan ahli waris. Ya, kenapa? Gak tahu, saya dari sononya, Bu. Ya dari sononya sudah, dari Allah dan Rasulnya dan kesepakatan para ulama ini semua gitu ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini hitungannya bagaimana? Ibu ini ibu kandung ya, bukan istri loh ya. Ibu kandung di sini. Ibu saya kasih kurung aja kandung, biar nggak pemirsa yang lain nggak ambigu nanti. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ibu di sini 1/6. Kenapa? Karena ahli waris memiliki apa? Memiliki anak. Ya, memiliki anak. 3 saudara kandung perempuan. 2/3. Karena tidak ada lakinya sama sekali. Oke, sisanya diberikan kepada paman. Oke, nah kan? Nah seperti ini. Jadi kalau punya duit, mau hitung waris, oke, hitung waris lengkap. Kelipatan 6 sama 3 berapa? 1/6 sama 2/3. 12. Apa? 1/12. 16 sama 2/3. Kelipatan 6 sama kelipatan 3. Berapa kelipatan? Berapa kelipatannya? 6 dan 3, 12. 12, ya. 12, oke. 1/6 dari 12 berapa? 2. 2/3, 12. Berapa? 8. Berapa? 12 dibagi 3. 4 kali 2. 8 kan berarti kan? 8. Sisanya berapa? Sisanya berapa? Sisa 2. Sisa 2 buat paman. Nah, udah begini. Maksudnya ini apa ini? Maksudnya adalah harta yang ditinggalkan oleh si pewaris tadi itu dibagi berapa? Dibagi 12. Ya. Nah, dibagi 12. Atau kalau nggak usah ini juga nggak apa-apa.
Hartanya berapa? 1/6 kasih ibu. Hartanya berapa? Artinya 1 miliar umpama. 1/6 dari 1 miliar kasih ibunya. 2/3 dari berapa? Dari 1 miliar. Sisanya berapa? Sisanya diberikan kepada paman semua. Nih paman. Ya. Barakallahu fikum. Berarti ini 2/3 dibagi dengan 3. Oh iya, 8. Nah, berarti ini dibagi 3. 8 dibagi 3 rata. Ya kan? Ini kalau hitungan waris kakak boleh lagi nih. Karena ini pecah. Ya sudahlah Mbak, rapopo. Kita jadikan uang. Pecah ya jadi duit. Iya. Insyaallah. Ya, ujung-ujungnya nanti sama. Tapi ke dalam para ulama harus dihitung ulang. Dari ilmu hisab, matematika waris. Ya. Nanti dihitung lagi, dikali lagi, dijumlah lagi gitu ya. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan. Tapi kita telah terhubung dengan penanya kita yang kedua pada kesempatan kali ini, ada Maimunah di Bangka Belitung. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya Bu, ya Pak Ustadz. Ya. Ini Pak Ustadz, ini sepupu saya ini meninggal belum menikah, usianya sudah 50 tahun. Tapi dia meninggalkan saudara 6, 3 perempuan, 3 laki-laki. Oke, Bu. Punya ibu. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Nggak punya, dari bapak sudah meninggal semua, paman-paman sudah meninggal semua. Cuman ibu dia tinggal tidak serumah. Cara membagi hartanya, bagaimana Pak Ustadz misalnya? Untuk ibu, untuk saudara-saudaranya, kalau usahanya, kalau dinilai dengan uang 1 miliar Pak Ustadz. Ustaz bisa Dengan ibu tidak tinggal serumah, dia punya rumah sendiri, usaha sendiri. Ya. Nah, apakah hartanya itu kembalinya misal diserahkan ke ibunya semua, atau dibagi pada saudara-saudaranya biasa di paret itu ya Pak Ustadz? Ya. Nah, Sudah bisa ditangkap Ustaz. Ya. Terima kasih banyak Ibu ya atas ya, pertanyaannya. matikan dulu ya. Ya, syukran jazakumullah khairan. Insyaallah. Ya, terima kasih Ibu penanya yang di Bangka Belitung, Ibu Maimunah. Barakallahu fiki, jazakumullah khair atas partisipasinya, teleponnya ke Fatwa TV. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini kasusnya sama dengan Ibu yang di Solo tadi sebetulnya ya. Seseorang wafat sedangkan dia tidak punya keturunan. Ya, nggak punya, belum nikah atau tidak punya keturunan sama sekali. Nah, ketika dia wafat, ahli warisnya adalah ibu kandungnya, kemudian 3 saudara kandung laki, 3 saudara kandung perempuan. Bagaimana cara baginya? Tentu warisannya dibagi kepada mereka ini, 3 kelompok ini. Ya, ibu, kemudian 3 saudara laki, 3 saudara perempuan, dibagi ke mereka. Bukan warisannya diberikan ke ibu semua atau diberikan kepada saudara kandungnya semua. Enggak, harta warisan dibagi ke mereka. Gimana Ustadz baginya? Baginya ibu 1/6 karena ada saudara kandung, ya kan? Fa in kana lahu abawa, apa namanya? Fawarithahu abawahu fali ummihi as-sudus, ya kan? Ingkana lahu walad. Jadi ibunya 1/6 kalau dia punya anak, punya saudara kandung, ya punya si mayit ini, maka ibunya 1/6. Oke. Sisanya diberikan kepada 6 saudara ini ibu, gitu. Ya. Jadi kalau tadi dibilang hartanya 1 miliar, satunya 1 M. Nah, 1 M dibagi 6 berapa? 150. Berapa? 150. Berapa Ustadz Fajar? 1 miliar dibagi 6. Nah, kita keluarkan jurus kalkulator. Nah, kalau ada duit pinter, karena nggak ada duitnya 1,6, 160 jutaan. 160 jutaan. 160 juta. Nah, buat siapa? Buat
ibunya. Kan gitu kan? Sisanya berapa? Sisanya berarti 840 juta. Sisanya nih. Ya. Nah, bisa ditampilkan ikhwah yang di studio 180 juta. Ini buat siapa? Sisanya buat saudara-saudaranya. Semuanya. Iya. Gimana cara baginya, Ustadz? Kan ada laki-laki nih. Saudara lakinya, Bu. Ya, saudara lakinya ini 3. Masing-masing dapat 2 bagian. Yang perempuan masing-masing dapat 1. Jadi 2 dikali 3 berapa? 6. Perempuannya 3 jadi 9. 840 dibagi 9. Berapa? 80. Pakai tangan nih. Ke anak sekolah sama sekolahan beneran ini. Kalau orang zaman Said sekarang 840, Ustaz. berapa? 840, 881, 90-an dibagi 9. Sekian. Ini enggak boleh ini kalau warisan pecah. Tidak apa-apa, Bu, pecah-pecah dikit, Bu, ya. 93, Ustaz. 93 Bagi juta. Ya kan? 93 juta 300. Iya, 300. Nah, kan gini kan? Nah, Ustaz. Nah, kalau dalam waris pecah ini nggak harus dilakukan taskhih. Iya, deh nggak apa-apa deh, pecah-pecah duit nggak apa-apa kata kita. Daripada menghitungnya pusing nanti ibu ya. 93. Jadi anak laki saudara kandung, ini saya singkat Bu ya, saudara kandung laki masing-masing dapat berapa? 180. Masing-masing mereka dapat 186 juta. 86 juta 600 ribu sekian. 600 ribu, salah sebentar. 180 juta 600, gini, ya kan? Ya. Sedangkan saudara kandung perempuan masing-masing dapat berapa? 93 juta 300 ribu. Nah, ya. Nah ini perhitungannya. Oh, yang saudara perempuan, sudah kaya karena Bangka Belitung. Ya, dapat apa? Tambang, dari tambang nih. Ya kan? Tambang apa namanya Bangka Belitung? Nikel. Nikelnya, ya kan? Oh, udah punya tambang banyak nih, saya nggak mau nih 93 juta, udahlah nggak mau. Nggak apa-apa, silakan, hak Anda mau diinfakin ke Fatwa TV, gitu umpamanya. Masya Allah, boleh itu ya. Ya, ini perhitungannya Ibu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Maimunah di Bangka Belitung yang telah bertanya ya. Tapi kita telah terhubung dengan penanya selanjutnya, ada Ibu Arya di Palembang. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya. Iya, Ustaz, mau tanya, orang tua saya 3 tahun yang lalu meninggal. Baik. Ya. Meninggalkan hibah rumah. Oke. Masing-masing anak mendapatkan 1 rumah. Posisinya sekarang rumah itu di luar kota. Karena saya nggak bisa ngurusnya, jadi saya berniat memindahkan rumah itu di kota saya sekarang tinggal. Ya. Maksud saya gini Ustaz, saya kan mau ambil perumahan. Oke. Untuk syarat yang mau tunai, maksud saya menjual rumah itu dulu, baru saya ambil perumahan yang saya mau tadi. Tapi rumah itu sudah proses jual, belum laku sampai sekarang. Nah, untuk proses
kredit syariahnya di perumahan yang sekarang ini, awalnya saya kan minta tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita gitu. Pihak bank sepertinya sudah bisa menyetujui, Ustadz. Mana yang lebih baik, Ustadz? Saya kalau rumah itu nggak diambil, posisinya rumah itu sudah sedikit sekarang. Saya niat awal mau tunai sebenarnya, mau tunai. Ibu sebentar Ibu, saya mau nanya Ibu, iya, Ibu Ari, ya. Iya Bu, saya mau nanya. Saya tidak, saya hanya fokus pada bahasan tentang waris, yaitu masalah hibah yang Ibu tanyakan. Oh ya. Apakah orang tua Anda menghibahkan rumah itu di saat mereka masih hidup sudah diserah terimakan kepada Anda? Iya Ustaz, sudah. Jadi waktu orang tua Anda masih hidup, ya masih hidup semua, ya, masih ada. Lalu rumah ini dikasihkan ke anaknya masing-masing, diserah terimakan. Ini buat kamu, ya, ini buat kamu, ini buat kamu, dan sertifikatnya juga diserahkan kepada anak masing-masing dan sudah dibalik nama atas anak masing-masing. Seperti itu Kak Ibu? Iya Pak, ya Ustaz. Ya, oke. Kalau memang sudah terjadi serah terima di saat orang tua Anda masih hidup, sertifikat juga sudah diatasnamakan anak masing-masing, maka rumah itu menjadi hak mereka, hak anaknya, murni hak ibu. Ibu mau tempatin, ibu mau kontrakin, ibu mau jual, terserah ibu, boleh, nggak apa-apa, ya. Nah, adapun pertanyaan ibu, mana yang lebih utama, saya kredit di bank itu atau saya beli tunai? Lebih baik ibu beli tunai. Ya, daripada ibu memberi beban. Jual dulu rumah itu sampai nunggu laku. Kalau udah laku, ibu alihkan. Kalau memang ada rezekinya di perumahan itu, ya berarti Allah memberikan kemudahan buat Anda. Kalau belum ada rezekinya, ya berarti Allah belum menghendaki Anda untuk memiliki aset di rumah itu. Ya, jadi tidak usah kita ibu terbawa emosional untuk memiliki di perumahan itu. Ya santai saja. Lebih baik beli tunai cash daripada berhutang. Ya Bu ya. Wallahu taala alam. Ya. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Ya, Ibu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya Ibu. Tapi kita akan membacakan kembali pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi kita, Ustaz. Ya. Ya, ada Ummu Sa'ad di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, ibu memiliki sebidang sawah. Ada salah satu adik kami meminjam sertifikat ibu untuk dijadikan agunan di bank kredit sebesar 300 juta. Qadarullah, karena adik tidak bisa bayar kredit di bank, akhirnya tanah itu disita oleh bank. Setahun kemudian ibu wafat. Pertanyaannya, apakah sawah tersebut harus diganti oleh adik kami dan menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya dari penanya di mana tadi, Sulawesi ya? Maros. Di Maros ya, Makassar ya. Bagaimana status sawah itu sekarang gitu ya? Jadi sertifikatnya dipinjam oleh anaknya, dijadikan agunan, disekolahin, lalu sekolahnya nggak lulus. Ya, udah sekolahnya nggak lulus, sekolahnya kena petir, kena badai, runtuh tuh sekolahnya. Udah bubar semua, kena bencana, sudah nggak karu-karuan. Bukan bencana alam, tapi ini bencana dosa, ya, yaitu riba. Ya. Lalu bagaimana sekarang statusnya? Anak ini tetap berhutang. Dia punya kewajiban mengembalikan
kebun itu kepada ahli warisnya. Ya, wajib untuk mengembalikannya. Tapi udah disita Ustaz sama bank. Bank sudah melelang, udah dijual sama bank. Berarti apa? Berarti si anak ini wajib mengembalikan senilai kebun itu. Ya, dihitung kapan? Bukan dihitung dari zaman toge tinggi, enggak. Sekarang toge udah pendek pohonnya. Yang dihitung sekarang. Ya, dihitung berapa harga tanah kebun atau tanah sawah sekarang ini. Oh, sekarang harganya sekian, maka dia wajib mengembalikan dengan harga sekian. Kepada siapa mengembalikannya? Kepada ahli waris. Jadi dia wajib mengembalikan karena akadnya dia adalah akad hutang piutang. Wajib dikembalikan kepada ahli waris karena itu menjadi apa? Menjadi aset warisan. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah. Berarti Ustaz untuk hutang atau piutang kita harus menghitung sesuai dengan harga yang berada di zaman sekarang, Ustaz. Dia kan mau mengembalikan. Semakin lama pengembalian dia, berarti hitungannya kapan? Dihitung di saat dia mengembalikan. Dia, tahun ini dia nggak bisa bayar. Oke, saya mau bayar utang sawah. Tapi untuk sekarang saya belum ada uang. Kapan? Ada uang langsung saya bayar. Masuk tahun 2025. Ya kan? Mau bayar dia. Berarti hitungannya apa? Hitungan sawah ya saat itu. Berapa harga sawah sekarang? Seperti itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami juga memiliki kasusnya sama Ustaz di keluarga, karena kan ya ayah memiliki usaha dan ada yang masih berhutang kepada ayah atau piutang dari tahun 2018 Ustaz. Untuk ya dia belum bayar hutang atas barang yang dia beli dari orang tua kami seperti itu. Apakah kemudian ini sama kasusnya? Umpama saya beli handphone ini. Saya beli handphone. Tapi saya belum bayar. Belinya ngutang. Ya kan? Di saat saya beli handphone ini saat itu 5 juta umpamanya. Ya kan? Udah berjalan waktu 2 tahun, 3 tahun. Berapa yang saya harus bayar? 5 juta. Karena saya beli handphone dengan harga 5 juta. Ya, beli barang. Berapa nilai barang itu? 100 juta. Saat itu. Ya, sekarang mau bayar. Berapa? Oh, barang itu sekarang harganya sudah naik. Karena itu aset tanah umpama. Atau barangnya sudah turun, sudah nggak ada harganya. Handphone ini dulu harga 5 juta umpama. Sekarang saya mau bayar. Bayar berapa? Ya nggak bisa dong. Itu kan harus disesuaikan dengan harga saat ini. Apa kata ceramah di Fatwa TV? Waduh, runyam dong. Kan dia kan beda kasus ganteng dan cantik bapak dan ibu. Kasusnya ini beda. Kalau kasus ini kan yang dia pinjem itu sawah. Dia harus mengembalikan sawah. Tapi sawahnya sudah kagak ada. Berarti sekarang dia harus mengembalikan sawah atau senilai dengan sawah. Seolah-olah dia beli sawah hari ini untuk dibayarin kan gitu kan. Nah, tapi kasus Anda adalah beli barang. Kapan beli barang? Waktu itu dia belum bayar. Sekarang dia mau bayar mana? Ya bayar waktu itu. Jangan barangnya Anda hitung lagi saat ini nih handphone sekarang harga berapa? 500.000. Nggak bisa saya harus bayar 500.000 karena handphone saya 500.000. Iya kalau laku 500.000, kalau kakak laku. Masya Allah. Namanya ngajak berantem ini katanya orang. Iya kan? Iya Anda dulu kan beli barang, jadi bayar dengan berapa harga barang saat itu gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan. Sepertinya sudah ada penelpon selanjutnya. Ya, ternyata dari aba-aba operator belum ada. Kita akan bacakan pertanyaan dari
website dan redaksi kita. Ustaz, ada pertanyaan? Ya, ternyata sudah masuk telepon, Ustaz. Ya. Kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Ya, ada Umu Fadilah di Depok. Silahkan Ibu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Singkat Bu ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya mau menanyakan mengenai hibah nih Pak Ustadz. Jadi suami saya pernah membangun musola di sebuah lokasi. Terus saya tidak tahu gitu ya, katanya sih kata beberapa orang di situ, kata ada seorang tetangga bapak-bapak di situ, pokoknya tiba-tiba sudah jadi DKM di situ, dan beliau mengaku dia suami sudah menghibahkan gitu, tapi tidak ada bukti tertulis dan juga tidak ada saksi dari pihak ahli waris gitu. Suaminya sudah meninggal nih Pak gitu, Pak Ustadz. Nah, kemudian ini anak-anak, dan kebetulan kan lokasi tersebut lokasi musola itu ada di dalam sebuah tanah gitu yang akan dijual gitu. Nah, jadi kita bingung nih apa dijual, kalau dijual tapi rencana kita mau dijual kemudian tetap dihitung itu berapa meter, nanti uangnya kita sumbangkan lagi untuk ke sebuah masjid atau gimana. Masya Allah. Itu boleh nggak? Ya. Pak Ustadz, karena kalau satu, hibahnya itu tidak ada buktinya, tidak ada bukti tertulis. Kedua juga ya kami kalau mau hibah ke orang-orang di situ, kami lihat sehari-hari sebenarnya musola tersebut juga jarang dipakai, cuma pada saat Ramadan aja gitu, tapi sehari-hari jarang dipakai gitu. Kalau boleh nggak Pak Ustadz? Terima kasih Bu per teleponnya. Ya, ucapkan jazakumullah khairan Bu ya atas pertanyaannya. Insyaallah pertanyaannya akan dijawab oleh Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Ya, jika kasusnya seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi di Depok, terima kasih atas telepon dan partisipasinya. Tentu jawabannya wallahu ta'ala a'lamu bissawab, jawabannya boleh Bu, tidak ada apa-apa. Kenapa boleh? Satu, karena Anda menjual kemudian ingin merelokasi musola itu, bahkan ingin menjadikan lebih besar lagi, dipindah ke tempat yang lain akan lebih manfaat buat si pewarisnya, ya kan, pahalanya bisa lebih besar. Boleh, tidak ada apa-apa. Adapun yang kedua, mereka yang mengklaim udah dihibahkan ini ke kita, ya kalau tidak ada bukti apa-apa maka ucapannya hadar, ucapannya ya tidak ada nilainya apa-apa, yang tidak perlu Anda pikirin jadi pikiran menjelang tidur. Jangan Ibu ya, udah nggak ada nilainya omongan dia selama dia tidak memiliki bukti apapun. Ya, lagian urusan musola begini aturan hukumnya bukan hibah tapi wakaf, ya kan, aturannya wakaf. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya berarti musola itu hanya sekedar tempat sholat untuk keluarga atau individu sifatnya. Jadi kalau Anda mau jual dipindah ke tempat yang lain dalam bentuk lebih besar masjid, ini jauh lebih mulia. Jadi tidak ada masalah Ibu. Barakallahu fiiki. Wafikum barakallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaannya para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dengan berakhirnya jawaban yang tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas waktu dan ilmunya, dan juga ya bagi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa terus mengikuti program live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan sekali lagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya